沐晨，不化。看来令牌无法。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada hari ini, kita akan melanjutkan Tonghua dari The Great Rule ataupun Tak Cucai, tepatnya episode 49. Sebelum itu, kita review dulu untuk part sebelumnya guys. Pertemuan Muchen kembali dengan Baidong harus terlibat dalam pertarungan. Muchen meminta kepada Anran mencari teman-teman lainnya saja. Biarkan dialah untuk menghadapi mereka semua. Dia yakin dirinya bisa menghadapinya. Awalnya Anran begitu ragu, tetapi dia mencoba untuk mempercayai kemampuan dari Muchen. Sehingga kelompok Baidong melawan Muchen. Lebih tepatnya sih tetua Ciu Lao lah yang melawan Muchen. Tetapi dalam pertarungan tersebut, Muchen sudah menyadari kalau kelompok Istana Naga Iblis tidak mungkin mengerahkan pasukan yang sangatlah sedikit hanya untuk mengambil harta yang begitu berharga, dan dia mencoba menerjang ke arah Baidong. Dan benar saja di sana ada Paisuan ataupun ayahnya Baidong ya. Karena sudah ketahuan semua kalau dia adalah Istana Naga Iblis, semuanya menjadi ketar-ketir dan juga menjadi waspada. Dan tak lama dari itu juga, Naga Putih level Jizun akhirnya keluar, membuat semua orang di sana langsunglah bergegas untuk mendapati harta tersebut ya. Dan juga naga hitam dikeluarkan oleh Baisuan. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Kehadiran dari naga hitam membuat semua orang langsunglah terkejut. Tidak untuk Baisuan dan lainnya, mereka pun langsunglah memberikan hormat sebagai tuannya. Naga hitam tersebut pun langsung berkata kepada naga putih untuk mengembalikan harta yang dia telah curi selama 1000 tahun ini. Akan tetapi naga putih tersebut tidak ingin mengungkitnya ya, dan terjadilah pertikaian di antara mereka. Naga putih hanya berkata kepadanya padahal dia ini adalah dirinya juga, yang dimana mereka ini adalah kekuatan yin dan yang ya. Tetapi naga hitam berkata kalau dia bukanlah dirinya, melainkan mereka adalah orang yang berbeda. Jadi untuk hari ini, dia akan membuktikan di mana dia akan menghancurkan bayangan dari naga putih, maka dia akan menjadi naga hitam seutuhnya. Waduh. Lalu dia pun langsunglah mengeluarkan naga hitam yang begitu besar, sembari berkata kalau kekuatan naga hitam ataupun klan mereka akan menjadi salah satu kekuatan yang paling terbesar di dunia Peichang. Mendengar itu, naga putih hanya bisa menghela nafas ya. Mau tidak mau juga dia harus menghadapi dirinya sendiri dengan mengeluarkan naga putih juga. Sehingga mereka berdua pun langsunglah bertarung. Dari dampak pertarungan tersebut, membuat semua orang yang berada di sana langsunglah ketar-ketir ya. Karena sekali tuburukan saja, kekuatannya itu bisa menyerang kemana-mana guys. Walaupun terlihat begitu berbahaya, semua orang di sana menyaksikan pertarungan yang begitu sengit ya. Intinya mereka sangatlah tertarik ataupun kepo. Padahal mereka mempunyai kesempatan untuk memasuki ruangan rahasia karena tidak ada yang menjaganya ya. Baru aja dibilang mereka mempunyai pikiran untuk menerobos ke dalam. Kebetulan juga segel tersebut sudah mulai melemah karena pertarungan tersebut ya. Alhasil mereka semua pun mencoba untuk menyerang segel tersebut. Untuk Muchen sendiri, dia merasa iba kepada naga putih. Mau bagaimanapun juga, dia bertahan seperti ini sangatlah mustahil. Sebab dia ini hanyalah sisa-sisa kekuatan saja. Jadi menurut Muchen, walaupun dia berjuang untuk bertahan, dia hanya mempunyai kemampuan yang terbatas ya. Sedangkan untuk Susuan meminta kepada mereka untuk bersiap-siap memasuki ruang rahasia dan biarkanlah mereka untuk mengerahkan kemampuannya ya. Karena mereka di sini haruslah berhati-hati kepada Baisuan, di mana Baisuan dan juga Baidong masihlah mempunyai dendam kepada Muchen. Sedangkan untuk Baisuan sendiri meminta kepada semua pasukannya siap mengambil tindakan karena sebentar lagi mereka akan memasuki ruangan rahasia. Dan dia meminta kepada semua pasukannya
siapapun yang berada di depan mereka haruslah dihabisi. Karena sudah kelamaan juga, Baiswan yang sudah tidak sabar, dia pun langsung ikut untuk menghancurkan segel tersebut ya. Dan dia pun melemparkan tombaknya, membuat perisai ataupun segel di sana langsunglah hancur. Tanpa basa-basi, mereka semua pun langsung memasuki celah kecil tersebut ya. Begitu juga dengan Susuan. Setibanya di dalam, mereka semua dikejutkan karena tempat tersebut seperti labirin ya. Ditambah setiap sudut memiliki patung batu yang sama seperti Muchen. Waduh, pertarungan patung batu lagi nih mah. Muchen pun menyuruh mereka untuk berhati-hati terhadap patung yang lebih besar. Dan benar saja ada salah satu kelompok yang melintasi patung tersebut. Patung itu pun langsunglah bereaksi. Seketika mereka bertiga yang begitu lengah langsunglah dihantam dengan batu yang begitu besar dan meninggal dunia. Semuanya yang melihat langsunglah terdiam. Untuk Muchen meminta kepada mereka semua untuk berhati-hati karena setiap patung yang besar pasti akanlah lebih kuat dan dia tidak yakin kalau patung miliknya ini jauh lebih kuat daripada yang lain karena lebih kecil daripada mereka. Tetapi ada satu orang yang berkata, hancurkan saja batu tersebut, membuat semua orang di sana langsunglah menerjang bersama-sama. Ya elah, sehingga pertarungan kultivator melawan penjaga batu terjadi. Tetapi ya sia-sia saja ya, mereka hanyalah menjadi samsak tinju bagi patung batu. Karena keadaan sudah menjadi begitu rumit, Susuan dan lainnya pun haruslah ikut bertarung melawan patung batu. Tetapi di sini mereka bukanlah bertarung, melainkan untuk menghindari semua pertarungan tersebut. Dan mereka tetap fokus pada misinya, yaitu memasuki lebih dalam lagi guys. 向守卫，好在还有点效果。 没事吧？ Sehingga Muchen dan lainnya mengikuti Susuan dari belakang dan dia pun terus melindungi teman-temannya dari segala arah. Walaupun dia terus-terusan mencoba untuk melindunginya, tetap saja jumlah batu tersebut sangatlah banyak ya, membuat mereka juga haruslah mengeluarkan kekuatan untuk melindungi dirinya masing-masing. Contohnya saja seperti Muchen, dia mengeluarkan salah satu giok putih yang sebelumnya didapatkan ya, dan dia pun terkejut kalau patung batu tersebut ternyata mencoba untuk menolak. Tidak seperti sebelumnya ya. Namun bagi Muchen ini sudah sedikitlah membantu karena ada pengaruhnya, yang dimana patung batu tersebut pun langsunglah menyingkir dari hadapannya Muchen. Sedangkan untuk Baiswan dan lainnya, dia benar-benar sangatlah kewalahan. Dia langsung mempunyai ide di mana dia menyuruh Baidong dan beberapa pasukannya untuk mengambil rute lain. Ini semua agar diperuntukkan jika ada yang gagal, mereka masih mempunyai cadangan ya. Begitu juga dengan Susuan mengikuti cara dari Baiswan, di mana mereka akan membagi dua anggota, yang dimana salah satu dari mereka akan mengejar Baidong, yang satunya lagi akan mengejar Baiswan. 两路的办法能分散石枪注意。 Dan Muchen begitu terang-terangan berkata kalau dialah yang akan mengejar Baidong sendirian. Ucapan darinya ini membuat Susuan sangatlah khawatir dan pasti menolaknya ya, karena itu terlalu berbahaya guys. Tetapi Muchen berkata kalau dia tidak akan mencari kematian dan dia masih mempunyai rencana untuk semua ini. Alhasil, Susuan mencoba untuk mempercayainya. Dia hanya menyarankan dan juga memperingati jika dirinya tidak mampu untuk bertarung, lebih baik dia mundur dan kembali kepada teman-temannya. Sehingga mereka semua pun berpisah dengan Muchen. 也只能相信他了。 Siapa sangka Muchen juga malah mengambil alih untuk perhatian dari patung batu tersebut ya. Yang dimana dia berhasil mengalihkan perhatian, alhasil dirinya pun terkepung oleh 4 penjaga batu. Tetapi dengan begitu mudahnya dia mengeluarkan patung batu miliknya dan menahan serangan tersebut. Sayangnya juga, patung batu milik dari Muchen haruslah hancur ya. Namun bagi dia, bala bantuan tersebut sudah sangatlah berguna untuk dia melarikan diri. Akan tetapi, ini hanyalah bersifat sementara saja. Lagi-lagi, dia terkepung oleh penjaga batu yang berjumlah 4. Tanpa basa-basi, Muchen mencoba untuk mengeluarkan salah satu ide gilanya. Dia memperkuat isi energi spiritual di dalam token putih tersebut ya. Dan idenya benar-benar berjalan lancar, yang dimana token tersebut mengeluarkan salah satu kemampuan yang membuat patung batunya langsunglah terhenti. Hal itu juga membuat dia berhasil untuk menghindari kejarannya, dan dia pun terus menerobos lebih dalam lagi.
Baidong yang melihat Mu Chen terus menerobos lebih jauh dalam, dia tidaklah terima dan menyuruh semua pasukannya untuk mengejar Mu Chen. Dan singkatnya, Mu Chen telah tiba di pedalaman tempat keguguran dari naga putih. Lalu, jauh dari sana, dia dapat melihat manik naga putih yang Mimin sebut sebagai mutiara surgawi ya. Mu Chen langsung menyimpulkan kalau itu adalah salah satu harta yang begitu langka. Tetapi dapat dilihat kalau medannya ini benar-benar sulit untuk dilalui ya. Baru aja dibilang, beberapa pilar hitam langsunglah bereaksi. Hal tersebut membuat Mu Chen mendapati sebuah ilusi yang begitu berat. Bahkan dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, yang dimana pilar hitam ataupun pilar merah ini terus memasuki ataupun menggerogoti tubuh dari Mu Chen. Jiu langsunglah mencoba untuk menyadarkannya dengan cara memanggilnya. Sayangnya itu sia-sia saja. Mu Chen, Mu Chen. Sehingga dia pun mengeluarkan kekuatan spiritualnya yang membuat bentrokan kekuatan antara pilar hitam terjadi. Namun dengan semua itu juga, Mu Chen berhasil tersadarkan ya. Kejadian sebelumnya membuat Mu Chen langsunglah mundur selangkah demi selangkah dengan mengatakan kalau hawa mematikan itu sangatlah mengerikan. Dia kembali mempertanyakan satu hal kepada Jiu. Apa arti dari pilar batu ini dan dia adalah benda seperti apa? Jiu hanya memberitahu kalau pilar batu ini sangatlah berbahaya. Sebisa mungkin dia haruslah menjauh dari sini. Sayangnya, dari belakang dia mendapati serangan dari Baidong. Beruntung saja dapat dihindari. Baidong dengan begitu sombongnya berkata kalau dia ini selalu mengganggu dirinya, padahal tidak mempunyai kemampuan yang melebihi dirinya. Lagi dan lagi, dia menyuruh dua pasukannya untuk menghabisi nyawa dari Mu Chen. Kapan nih Tuan Muda Baidong bertarung ya? Kayaknya belum pernah mengerahkan kemampuan guys. Sehingga pertarungan mereka bertiga pun langsunglah terjadi. Mu Chen juga langsunglah serius. Dia mengeluarkan seni pagoda agungnya, membuat semua orang di sana langsunglah terkejut. Dan dia juga tanpa basa-basi mengeluarkan kekuatan harimau putihnya. Sedangkan untuk Baidong, dia terus berteriak untuk memerintahkan dua bawahannya menghabisi nyawa Mu Chen sekarang juga. Yang membuat dua bawahannya ini tidak fokus untuk bertarung dengan Mu Chen dan hanya mendengarkan perintah dari Baidong dan terus menerjang dan menerjang. Hal tersebut membuat peluang bagi Mu Chen mengeluarkan kitab segel Dewa Harimau Putih. Alhasil mereka berdua pun haruslah dibuat terluka parah. Baidong yang melihat kejadian tersebut menjadi getar-getir ya. Padahal mereka berdua ini berada di level Huatian fase awal. Tetapi mengapa bisa dapat dikalahkan oleh fase Rongtian tahap menengah? Karena sudah ketar-ketir, Baidong pun mencoba untuk melarikan diri dari sana untuk melaporkan kepada ayahnya. Sembari mengancam kalau dia akan menghancurkannya nanti. Cuma omong besar doang guys. Mendengar itu, Mu Chen pun langsung menerjangnya dan meninjunya dengan segel kematian Shenluo. Alhasil, dia pun mendapati tinjuan yang membuat dirinya terpental. Lalu Mu Chen mencoba untuk memberikan kesempatan kedua kalinya ya. Dia berkata kalau Tuan Muda Baidong masihlah bernapas. Jika mereka tidak mengobati lukanya, mungkin saja dia akan meninggal dunia. Mendengar itu, membuat dua bawahannya langsunglah terdiam. Dan mereka lebih memprioritaskan nyawa dari sang Tuan Muda. Dan mereka berdua yakin jika Bai Xuan telah datang, maka semua ini akanlah dibereskan. Secara tiba-tiba juga getaran pun terjadi ya, yang dimana getaran tersebut berasal dari pertarungan naga putih dan juga naga hitam telah selesai, di mana mereka telah menghilang dari dunia ini karena sisa-sisanya sudahlah tidak ada ya. Padahal mereka ini satu ya, tetapi mengapa bisa bertarung? Hal tersebut juga membuat beberapa penjaga batu tidak aktif lagi guys. Untuk Mu Chen, dia sudah menyadari kalau di luar sana sudah tidak ada apa-apa. Dia langsung bergegas mengambil manik naga putih. Karena dia yakin kalau dirinya bertemu dengan Bai Xuan sudah pasti akanlah meninggal dunia ya. Sayangnya, baru aja dibilang, setelah dia mendapatkan manik naga putih, Bai Xuan telah berada di sana dan menyerang dirinya. Bai Xuan juga meminta kepada Mu Chen untuk serahkan barang tersebut.
Tanpa disengaja juga, Muchen yang terluka dan mengeluarkan darah, dan dia mengempaskan darah tersebut dan tidak sengaja terkena pilar batu, yang dimana pilar batu tersebut langsunglah bereaksi. Untuk Baisuan, dia juga menjadi sangatlah marah besar karena dia telah melihat anaknya telah dilukai oleh Muchen. Tetapi Muchen berkata, dialah yang memulai duluan. Tetapi tetap saja ya, sebagai ayah, dia akan membuat perhitungan kepada Muchen. Dan pertarungan pun dimulai untuk minggu depan. Ayo wae. 真以为我只有这么点实力？全都切了，让你后悔来到这个世界上！ Nggak apa-apa sih ya, untuk episode ini kita sudah perlihatkan naga putih dan naga hitam yang bertarung. Ditambah sudah begitu puaslah untuk tinjuan dari Muchen terhadap Baidong. Ya bagi Mimin, Baidong ini hanyalah tuan muda yang begitu manja, karena selalu dilindungi oleh beberapa pasukan yang begitu kuat. Jika tanpa adanya pasukan, mungkin saja dari awal dia sudah meninggal dunia guys. Ya begitu bukan? Jadi spoiler untuk part berikutnya, ya sudah pasti dong, pertarungan Baisuan melawan Muchen akan segera terjadi. Dan juga Muchen akanlah diselimuti kekuatan dari pilar batu sebelumnya. Bagi yang penasaran, kalian boleh tonton spoilernya, tetapi ya versi 2 dimensi. Tetapi menurut Mimin, bagi pencinta alur bukan pencinta grafis, pasti akan lebih memilih alur cerita tersebut. Ya biasanya kalau orang-orang yang pencinta alur cerita itu telah membaca alur novelnya guys. Tetapi kalau pecinta Tonghua biasanya suka dengan pertarungannya, suka dengan grafiknya ya, bukan dari alur ceritanya. Jadi mereka itu mengesampingkan tentang alur semuanya guys. Dan Mimin punya teman-teman seperti itu ya, dimana mereka hanya nonton, selebihnya mereka tidak mengikuti alur tersebut. Pastinya dari antara kalian ada yang seperti ini juga. Ya untuk besok-besoknya pasti kalian akan lupa dengan ceritanya, ujung-ujungnya nonton ulang dari awal lagi guys. Banyak loh orang-orang seperti itu, dan Mimin tidak salahkan karena setiap orang mempunyai persepsinya sendiri dan juga cara menontonnya gimana biar mereka menikmatinya guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit ya. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye. 沐晨，看来令牌无法。